semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Altus akan memberikan juga sedikit mengenai bayi lahir yang tuli. Namanya adalah tuli kongenital. Nah, apa sih tuli kongenital? Yaitu tuli berat sampai sangat berat yang terjadi sejak lahir. Dan bila tidak ditangani akan terjadi gangguan bicara dan bahasa, dan bayi tidak mungkin akan bisa berkomunikasi. Tentu komunikasi ini sangat penting bagi kita semua ya. Kalau dulu disebut bisu tuli, tapi sekarang dikenal sebagai tuna rungu wicara. Dan tentunya bayi-bayi ini akan hidup dengan berkualitas rendah, memerlukan pemeriksaan dan penanganan khusus serta pendidikan khusus. Pertanyaannya adalah apa penyebab ya seorang ibu yang hamil itu bisa mendapatkan bayi tuli kongenital atau mencegahnya. Nah, memang bisa terjadi kalau pada saat ibu hamil trimester pertama, di mana sedang terjadi perkembangan organ-organ bayi ya, termasuk organ pendengaran. Jika pada saat itu ibu hamil tersebut terkena penyakit rubella ya, rubella atau measles ya, atau juga penyakit-penyakit TORS ya, campak ya, parotitis ya, atau terkena obat ototoksik ya. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan pada organ pendengaran janin. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, mencegahnya bagaimana? Nah, kita melakukan vaksinasi rubella, mencegah penyakit rubella dan kelahiran bayi tuli ya. Nah, vaksinasi ini bisa dilakukan pada balita, pada remaja putri yang mau menikah dan juga yang mau hamil. Yang pertama ingin menegaskan dulu apakah yang untuk orang awam nih, yang kongenital itu maksudnya bawaan. Jadi memang bawaan, tetapi sulit bagi kita untuk mengetahuinya karena kedua orang tuanya bisa normal, tidak ada sama sekali gejala-gejalanya. Dan umur berapa biasanya orang tua itu mulai sadar kalau ini tuli? Kan mulai kecil emang kan ini ya, emang nggak bisa berkomunikasi, tapi setelah umur berapa keluar tanda-tanda komunikasi dengan bayi, sehingga ibunya kan yang mendengar ini kan mestinya kan mendapatkan pengetahuan ya, jadi dia akan mulai sadar yang hamil-hamil itu, oh ini anak saya rupanya termasuk yang tuli kongenital. Umur berapa berarti? Ya, sebetulnya biasanya awam itu akan melihat pada 2 tahun biasanya bayi ini bisa bicara ya. Kok anak saya nggak bisa bicara gitu kan? Mulai bingung kan, nanya-nanya, kok anakku belum bisa bicara, ini 2 tahun. Nah, nanti suka ada yang bicara, mungkin tetangga atau keluarga. Anak saya juga baru bisa bicara sudah 3 tahun atau 4 tahun. Jadi kadang-kadang ibu ini terus, oh ya barangkali anak saya demikian gitu kan. Nah, tapi sebetulnya pada saat 2 tahun itu ibu sudah harus memeriksakan anak ya. Karena sebelum 2 tahun itu pun juga ada perkembangan bicara bayi ya. Misalnya umur sekian bulan dia menceloteh ya, kemudian umur sekian bulan lagi dia sudah mulai bisa papa, mama gitu kan, udah bisa mulai bicara 1-2 kata ya. Jika pada bulan-bulan sebelum 2 tahun itu tidak terjadi hal itu, sebetulnya orang tua sudah bisa mendeteksinya sebelum 2 tahun gitu dan membawa ke dokter apa penyebabnya gitu ya, apakah karena autis atau ada kelainan syaraf ya, atau memang karena akibat gangguan pendengaran. Jadi bagi para dokter, bagaimana caranya kita mengupayakan sedini mungkin kita bisa deteksi? Ya, memang ada ya, sudah dilakukan di luar negeri. Universal neonatal hearing screening. Jadi tiap bayi yang lahir itu dilakukan hearing screening khusus untuk bayi.
Nah, kalau di Indonesia baru dikerjakan pada bayi-bayi yang berisiko, misalnya bayi yang lahir kuning ya, bayi yang lama di neonatal ICU ya, ICU bayi, kemudian ada beberapa lagi. Tapi sebetulnya yang penting di Indonesia juga harus melakukan universal neonatal hearing screening ya. Nah, beberapa rumah sakit, beberapa daerah sudah melakukan. Caranya adalah karena di sini biasanya bayi lahir ya, kemudian 2 hari sudah dibawa pulang sama orang tuanya, dan kadang-kadang orang tuanya tinggalnya entah di mana ya, tidak bisa dihubungin lagi, sehingga dilakukan screening itu seharusnya di Indonesia pada 2 hari ya, sebelum bayi itu pulang. Nah, mungkin bisa juga pada saat bayi itu dibawa ibunya untuk vaksinasi, bisa juga dilakukan hearing screening. Jadi pada dasarnya orang tua bayi yang baru lahir bisa minta kepada dokter THT mungkin terutama ya, untuk memeriksakan telinganya dengan Alat untuk OA ya. dengan alat untuk mengetahui ya, untuk mengetahui anaknya itu tuli bawaan atau tidak. Pada beberapa rumah sakit ya di kota-kota besar itu sudah ada ya. Jadi biasanya yang memiliki itu dokter kebidanan atau dokter anak ya. Jadi biasanya mereka langsung lahirin bayi langsung diperiksa. Jadi sudah ada sertifikatnya, jadi bayinya normal. Biasanya kalau bayinya river artinya tidak normal, itu baru dikirim ke THT untuk cek ulang. Ya, kami harapkan nanti ke seluruh bagian Indonesia, ke pelosok-pelosok itu bisa dilakukan ya. Dalam 2 hari sudah ada bisa dideteksi, tetapi itu memerlukan suatu alat ya, OAE atau acoustic emission, yang tentunya harusnya disediakan oleh Kementerian Kesehatan di beberapa puskesmas ya, beberapa rumah sakit umum, sehingga bisa menjangkau seluas mungkin ya untuk pemeriksaan bayi-bayi yang baru lahir. Memang betul kita juga menyadari bahwa 60% sampai 70% kelahiran di Indonesia ini dilakukan oleh bidan, dan kami dari Komnas PGPKT dan juga dari profesi dokter THT itu melakukan roadshow untuk pelatihan bidan. Jadi bidan-bidan ini yang kita ajarkan ya. Jadi diajari juga cara pakai OAI tersebut, cara pemeriksaan ke bayi, dan juga diajari juga cara tradisional. Jadi ada suatu cara bayi kita tes ya. Jadi namanya tes Moro ya. Jadi bayi misalnya ada di depan kita di belakangnya, lalu kita memberi kejutan suara yang keras ya. Kalau bayinya mendengar dia akan kaget, dia akan kayak kejang sesaat gitu ya. Tapi kalau bayinya tuli, dia tenang-tenang aja kan. Kadang-kadang ada ibu yang bilang gini, aduh bayi saya nih enak banget deh dia, tenang aja, tidur aja. Loh kok tidur aja? Justru kan kita takut ya, denger apa enggak. Kalau ada bunyi pintu jebret, dia bangun, enggak tuh enggak bangun. Wah, nah itu kita mesti curiga ya. Jadi ada beberapa cara yang tradisional lah, begitulah. Paling lambat kapan itu dilakukan? Tadi kan disebut 2 hari, mungkin kan nggak akan 2 hari, itu paling lambat sampai kapan? 3 bulan ya. Oke. 3 bulan. Biasanya untung-untung kalau bayi ini balik untuk vaksinasi ya, kita bisa lakukan kalau memang sebelumnya pada saat lahir belum dilakukan ya. Nah 3 bulan itu kemudian karena penting deteksi dini 3 bulan ini karena nanti dia sesudah itu kalau ada kelainan dia perlu pemeriksaan yang lebih sophisticated ya, misalnya BERA ya, BBR dan lain sebagainya, untuk memastikan bahwa dia benar-benar dia tuli ya. Jadi bukan karena penyakit lain, misalnya ada penyakit intrakranial otak ya, dipastikan itu. Kemudian pada 6 bulan dia harus sudah direhabilitasi ya dengan alat bantu dengar ya. Jadi bayi-bayi kecil itu ya
diberi alat bantu dengar ya, atau sudah dia agak lebih kuat bisa operasi implan korea. Sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah banyak berdiskusi dengan kita. Mereka memasukkan dalam tumbuh kembang, dalam program tumbuh kembang. Tetapi kemudian bingungnya siapa yang bayarin, OAE-nya siapa yang bayarin gitu kan. Dan mereka juga berarti harus menyiapkan OAE di berbagai wilayah di Indonesia. Waktu itu pada waktu Menteri Kesehatannya Prof. Nila Muluk, Prof. Nila sudah setuju dan mengajukan pembelian OAE untuk 451 Tunggu. faktor penyebab ya, risiko tinggi bayi bisa menjadi tuli ya saat lahir ya. Ada riwayat keluarga ya, jadi ada dengan gangguan pendengaran bawaan ya. Jadi ada juga faktor genetik. Kemudian riwayat infeksi prenata. Jadi ada TORS ya, termasuk rubella di situ. Kelainan anatomi telinga ya, kelainan muka, kelainan apa segala macam, kelainan telinga ya. Kemudian bayi lahir prematur ya. Jadi bayi lahir yang rendah juga BB-nya. Kemudian bayi dengan hiperbilirubinemia yang memerlukan transfusi tukar darah. Kemudian ibu terkena obat ototoksik atau juga bayi ya. Kemudian meningitis bakteria. Kemudian pada saat bayi lahir Apgar skornya 0 sampai 4 pada menit pertama atau 0 sampai 6 pada 5 menit. Kemudian bayi di neonatal ICU dengan ventilasi mekanik 5 hari. Kemudian sindroma lain yang berhubungan dengan tulisensomerol atau konduktif. Dok, jadi seorang orang tua yang punya anak tuli kongenital, apa kesempatannya ya, apa prospeknya dia untuk mendapatkan supaya anaknya bisa seperti anak-anak yang lain? Ya, jadi memang ada rangkaian terapi mulai dari deteksi dini, kemudian pemberian alat bantu dengar. Di antaranya salah satu adalah cochlear implant ya. Jadi kalau bayi sudah terdeteksi bayi ini tuli kongenital, jadi harus habilitasi. Habilitasi itu yaitu pakai alat bantu dengar atau operasi cochlear implant. Nah, alat bantu dengar ini yang untuk bayi ini kan tulinya tadi tuli berat atau tuli sangat berat. Itu tidak bisa alat bantu dengar biasa, jadi harus yang khusus ya, yang khusus, dan itu harganya mahal ya. Kan kalau BPJS cuma kasih 1 juta, itu nggak bisa dipakai buat bayi itu. Boleh tahu harganya kira-kira berapa? Ya mungkin sekitar 10 jutaan 10 ya, jutaan. mungkin kurang lebih ya, mungkin ada yang 7 juta, ada yang dan lebih ya, ada yang 20 juta juga. Nah, disitulah sebenarnya terjadi missing link dari penanganan tuli kongenital. Jadi kalau anak sudah didiagnosis, udah ketahuan tuli kongenital, dia berada di simpang jalan. Apakah saya dapat pertolongan untuk bisa dengar normal, bicara normal, sekolah normal, punya masa depan yang baik, atau saya akan ditelantarkan, tidak mendapat pertolongan dan menjadi tunarungu wicara dengan masa depan yang suram kan, itu kan tidak bisa menjadi manusia seutuhnya, apalagi jadi SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, di sini di persimpangan inilah terjadi missing link karena pemerintah itu harganya mahal ya, harganya mahal. Kalau cochlear implant itu harganya ratusan juta. Jadi tentu tidak semua orang yang bisa mendapatkan ya. Jadi disinilah letaknya bantuan pemerintah harus ada di sini. Karena misalnya di negara-negara lain, bahkan di Malaysia, pemerintah sana sudah memberikan alat cochlear implant yang gratis ya, operasinya gratis untuk bayi ini. Dan selanjutnya nanti tentu ada terapi bicara dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini sedang menuju ke sana ya. Ya, kita doakan supaya itu cepat bisa menolong anak-anak ini. Karena selama ini anak-anak ini ya mendapat pertolongan dari orang-orang yang mau mendonasikan ya. Jadi ada grup yang
mengumpulkan uang untuk mereka. Tapi kalau dengan kelahiran 4.800 per tahun ya, memang tidak semua harus operasi cochlear implant. Tetapi angka itu cukup banyak sehingga sulit ya, kecuali kalau pemerintah turun di situ.